Gustav mengangguk, lalu dia berjalan ke tengah arena. Pandangan matanya menyapu ke seluruh 4 dansun lainnya dan 5 kepala keluarga, lalu dia tersenyum tipis. Akhirnya tatapannya mengunci tajam pada kepala keluarga Cui, yaitu Cui Yuan. Dan dia berkata dingin, "Aku ingin tahu bagaimana prosesi pemakaman keluarga Cui belakangan ini. Kalau kekurangan peti mati, aku bisa menyumbang beberapa untuk kalian secara gratis." Di hadapan orang banyak, Gustav terang-terangan menghina kepala keluarga Cui, yaitu Cui Yuan. Para kepala keluarga dan dansun yang duduk di sekitar semuanya memandang Gustav dengan kagum. Bahkan Luo Wuya di dalam hatinya berkata, "Tidak salah lagi, dia memang adik seperguruan Aldren Ye. Keberaniannya luar biasa." Awalnya mereka pikir Gustav hanya mempunyai kekuatan rendah, tapi ternyata sikap dan karakternya juga sangat kuat. Tiba-tiba Cui Yuan memukul keras sandaran kursinya. Dia menatap Gustav dengan mata penuh amarah dan tubuhnya bergetar karena menahan emosi. Dia menunjuk Gustav dan menggeram, "Bocah keparat, jangan terlalu sombong. Kalau bukan karena ini acara pertemuan alkemis, aku pasti sudah mencabik-cabik tubuhmu." Gustav tidak gentar sama sekali menghadapi ancaman Cui Yuan. "Oh ya? Aku justru lebih menantikan saat bisa mencabik-cabik keluarga Cui kalian." Bahkan dia mengeluarkan beberapa peti mati dan meletakkannya di atas arena sambil berkata, "Cui Yuan, tidak usah marah. Peti matimu sudah kusiapkan. Terbuat dari kayu paling jelek. Sangat cocok untukmu." Cui Yuan langsung berdiri, matanya penuh aura gelap dan tubuhnya menyala dengan api kemarahan. "Kau, Gustav, kau sudah terlalu kelewatan." Dia segera menangkupkan tangan ke arah Xingtian Dansun dan berkata, "Dansun, aku memohon diizinkan bertarung melawan Gustav. Anak ini sudah menghinaku terlalu jauh. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak bertindak." Kemudian dia berkata kepada Gustav, "Gustav, kau benar-benar sangat keterlaluan, terlalu sombong. Kalau aku tidak turun tangan menekanmu, maka aku tidak pantas disebut sebagai kepala keluarga." Xingtian Dansun pun bangkit. Sejak awal dia sudah memperhatikan Gustav. Waktu itu dia tidak sempat turun tangan membunuhnya. Tidak disangka anak ini benar-benar berani muncul di kota alkimia. Kalau begitu, dia ingin melihat apa sebenarnya yang menjadi andalan bocah ini. Xingtian Dansun melambaikan tangan. 30 tungku pil di sekelilingnya langsung menghilang ke dalam jubahnya. Tubuhnya pun menyala dengan api misterius seperti nyala hantu. Nyala api alkimia berkumpul di telapak tangannya. Lalu, satu semburan api pil menyala keluar. Api itu tajam seperti pedang langit, membelah arena menjadi 2 bagian. Dia berseru tegas, "Sebelum kompetisi resmi dimulai, selesaikan dulu urusan pribadi kalian. Aku izinkan kalian bertarung di atas arena ini." Dia lalu melirik ke arah Gustav dan mendengus dingin. Di dalam hati dia mencibir, "Gustav, bocah keparat ini, kau pikir kau itu Aldren Ye? Dengan kekuatanmu yang cuma di tingkat alam suci, Cui Yuan saja sudah cukup untuk membunuhmu. Belum lagi kaulah yang memancing masalah duluan. Jadi kalau kau sampai mati, itu salahmu sendiri. Lagi pula di hadapan begitu banyak dansun. Meskipun Ling Yi Dansun ingin melindungimu, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa." Cui Yuan tersenyum licik. "Terima kasih Xingtian Dansun." Ujung jarinya memancarkan kilat dan api, lalu berbagai pecahan es dan petir membentuk tombak panjang dari es dingin, dan saat cahaya tajamnya menyala, naga-naga es pun bermunculan. Niat membunuh yang mengerikan langsung membanjiri arena dan mengarah kepada Gustav. Sambil menggenggam tombak es, dia berkata dingin, "Bocah keparat, hari ini adalah hari kematianmu. Peti mati yang kau siapkan akan kupakai untukmu. Darahmu akan kujadikan persembahan bagi anakku yang sudah mati." Tiba-tiba terdengar suara, "Tunggu!" Ling Yi Dansun tiba-tiba melompat ke depan Cui Yuan. Ujung jarinya menyala dengan cahaya hijau.
membentuk awan hijau besar yang membelah tanah dan langit, lalu menghantam Cui Yuan hingga mundur beberapa langkah. Dengan tatapan penuh wibawa dia berseru, "Akulah wasit utama. Tanpa izinku, siapapun yang bertindak akan langsung dihukum mati di tempat." Xingtian Dansun berdiri dengan marah, menunjuk ke arah Gustav. "Bocah ini sendiri yang cari perkara. Kenapa kau malah menghalangi? Tadi kau juga melihat semua yang terjadi. Jangan berpikir kau bisa mengendalikan seluruh acara ini sendirian." Dia menarik napas panjang, menatap tajam pada Ling Yi Dansun. "Kali ini, sebaiknya kau jangan ikut campur terlalu banyak." Ling Yi Dansun berkata, "Ikut campur?" Dia baru hendak membalas, namun Gustav sudah lebih dulu melangkah ke depan dan berkata sambil memberi salam hormat, "Senior, aku berterima kasih atas niat baikmu. Tapi karena masalah ini dimulai dariku, maka biarlah aku sendiri yang menyelesaikannya. Ling Yi Dansun, karena Cui Yuan ingin mati, dan aku pun sudah menyiapkan peti matinya, maka mohon izinkan aku sendiri yang mengirimnya masuk ke dalam." Ling Yi Dansun menatap Gustav, lalu mengirim transmisi suara rahasia. "Kekuatanmu mungkin tidak sebanding dengannya. Setelah kejadian sebelumnya, Cui Yuan sudah mengurung diri berhari-hari, dan dia pasti menyiapkan banyak trik. Kalau kalian benar-benar bertarung, kau mungkin tidak akan bisa menang." Gustav memandang Cui Yuan dengan makna dalam lalu tersenyum. "Tenang saja, orang tua itu bukan lawanku. Tingkat 7 alam Daiyuan saja berani banyak bicara di depanku. Kebetulan, sebelum kompetisi dimulai, aku akan menghabisinya dulu." Tingkat 7 alam Daiyuan, seorang kepala keluarga, itu bukan masalah bagi Gustav sedikit pun. Ling Yi Dansun akhirnya memilih untuk percaya pada Gustav. Dia pun berdiri dan menghadap semua orang, termasuk para alkemis muda yang sedang naik ke arena, dan berkata, "Sekarang, kepala keluarga Cui, yaitu Cui Yuan, menantang Gustav. Sebagai wasit, aku sudah memberikan izin. Mereka akan bertarung di atas arena ini. Yang lainnya, silakan tunggu di tepi arena." Begitu kata-katanya jatuh, Ling Yi Dansun membentuk telapak tangannya menjadi gerakan menyapu dan menciptakan hembusan angin kencang yang menyelimuti panggung duel yang luas. Dia memastikan dampak dari pertempuran tidak meluas ke area lain. Cui Yuan menggenggam tombak es panjang di satu tangan, sementara tangan lainnya mengepalkan tinju yang menyala-nyala oleh api yang membara. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura membunuh, dan tekanan kekuatan yang kuat meledak keluar darinya, seolah-olah naga langit muncul. Dia menghantamkan tinjunya, es memancar ke segala arah. Naga biru melayang dan harimau putih meraung ke langit. Dua bayangan ilusi ini berputar di depan tinju birunya, memancarkan aura luar biasa megah. Cui Yuan berteriak, "Gustav, dasar sampah! Kakak seperguruanmu Aldren Ye sudah membantai begitu banyak anggota keluarga Cuiku. Hari ini, aku akan membunuhmu lebih dulu, lalu mengejar dan memusnahkan kakak seperguruanmu Aldren Ye." Mata Gustav memancarkan cahaya sedingin petir. Dengan satu gerakan tangan, dia menghancurkan segala rintangan, melumatkan es, serta memusnahkan naga dan harimau bayangan. Sementara kekuatan pukulannya terus menghantam langsung ke arah Cui Yuan. Suara ledakan keras terdengar. Pukulan Gustav menghancurkan tombak es panjang itu secara langsung. Pecahan es berwarna biru menyebar ke segala arah, dan kekuatan pukulannya menghantam tubuh Cui Yuan. Di udara, Cui Yuan menyemburkan darah segar. Beberapa tulang dalam tubuhnya patah, dan dia menatap Gustav dengan ekspresi ngeri. Sambil menutupi dadanya dengan tangan kiri, dia menciptakan sebilah pedang panjang berwarna perak di tangan kanannya. Aura pedang yang besar dan tajam menyilang di udara. Dia berkata, "Aku tidak percaya kau bisa menjadi Aldren Ye yang kedua. Aldren Ye sudah membantai banyak anggota keluarga Cuiku. Itu sudah merupakan aib besar. Dan sekarang kau, Gustav, masih ingin mempermalukan keluarga Cuiku? Itu tidak akan pernah terjadi." Gustav balas berseru, "Cui Yuan,
Aku sudah mengatakan, peti mati yang sudah aku siapkan itu pasti akan kau gunakan. Gustav melangkah maju. Dia meledakkan aura kuat yang melesat ke langit dan mengguncang bumi. Dia laksana Raja Iblis. Kekuatannya mengalir deras seperti samudra, menciptakan ratusan pedang panjang yang mengurung seluruh area di sekitar Cui Yuan. Gustav berseru pelan, "Hancurkan!" Ratusan pedang bersinar secara bersamaan, lalu kemudian menghancurkan pedang panjang platinum milik Cui Yuan. Lalu masing-masing pedang memancarkan cahaya dan melepaskan rantai emas. Ratusan rantai emas itu saling bersilangan, menekan Cui Yuan yang menggigil sampai dia berlutut di tanah dan tidak mampu bergerak. Sang kepala keluarga Cui yang terhormat kini harus berlutut menghadap Gustav tanpa sedikit pun kekuatan untuk melawan. Luo Yao berseru sambil menutupi mulut kecilnya. Astaga! Dia menatap dengan terkejut pemandangan di depan matanya. Sejak kapan kekuatan Gustav sebesar ini? Cui Yuan adalah kepala keluarga Cui, tetapi dia bisa dibuat berlutut oleh Gustav. Kemampuan Gustav sepertinya hampir setara dengan kakak seperguruannya, Aldren Ye. Ini benar-benar luar biasa. Mata indah Luo Yao berbinar. Hatinya benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka Gustav benar-benar berani kembali. Dan dia lebih tidak menyangka lagi kalau ternyata Gustav sudah sekuat ini. Melihat hal itu, Xingtian Dansun menjadi murka dan wajahnya menjadi gelap. Dia meraung marah sambil mengangkat tangannya. Kurang ajar! Kekuatan tanpa batas segera meledak keluar. Seketika sebuah tangan raksasa berwarna merah jatuh dari langit, lalu menutupi langit seperti awan merah yang menindih dunia. Sangat kuat dan tidak terduga. Itu adalah kekuatan dari seorang ahli di tingkat alam Kaisar Dewa. Serangan seperti itu bahkan mampu membunuh kultivator di tingkat pertama alam Kaisar Dewa. Di alam Kaisar Dewa, setiap tingkat ibarat satu langit. Xingtian Dansun berada di tingkat keempat. Dan kini dia turun tangan sendiri untuk melenyapkan Gustav. Luo Yao dan Ruo Han berseru bersamaan, "Gustav, awas!" Kedua wanita cantik dari kota alkimia itu mengingatkan Gustav dengan suara cemas. Gustav mendengus dingin. Ilmu recehan. Lalu dia langsung mengeluarkan tombak pembunuh 9 neraka dan menusukkannya ke udara. Satu tusukan menembus segalanya. Ujung tombaknya terlihat biasa tanpa aura darah atau fluktuasi kekuatan, seolah kembali ke asal sejati. Namun, begitu menyentuh awan merah itu, bahkan raut wajah Xingtian Dansun pun menjadi sangat serius. Lingyi Dansun segera berteriak, "Xingtian, kau berani turun tangan?" Kemudian dia melompat ke udara, cahaya pedangnya berkilau seperti naga hijau yang terbang ke langit. Dalam sekejap cahaya hijau berkilat, tubuh naga membawa serta makna Tao yang tak terbatas, lalu menghantam langsung dan menghancurkan awan merah itu. Lingyi Dansun menggenggam pedang panjang. Dia menatap Xingtian Dansun dengan marah lalu berkata, "Kalau kau berani turun tangan lagi, maka pertemuan hari ini tidak perlu dilanjutkan. Kita bertarung hidup mati saja." Xingtian Dansun mendengus dingin, lalu berbalik kembali ke tempat duduknya. Di atas arena, Cui Yuan yang masih berlutut mengeluarkan suara memohon, "Xingtian Dansun, tolong aku, Xingtian Dansun." Namun Xingtian Dansun hanya mendengus dingin dan tidak menghiraukannya sama sekali. Cui Yuan memang mencari mati sendiri. Dia tidak tahu latar belakang sampah bernama Gustav Ye itu, tapi berani bertindak sembrono. Bahkan saat Xingtian Dansun turun tangan barusan, dia sudah merasakan kekuatan Gustav yang sangat luar biasa, setidaknya setara dengan tingkat pertama ranah alam Kaisar Dewa. Meskipun aneh, tapi kenyataan tidak bisa disangkal. Saat melihat Xingtian Dansun tidak menggubrisnya, Cui Yuan menoleh ke arah Gustav dan memohon, "Tuan Ye, mohon beri aku kesempatan hidup. Aku mohon kepadamu, selamatkan nyawaku." Gustav sama sekali tidak menghiraukannya. Dia membuka kelima jarinya dan memanggil sebuah peti mati kayu lapuk.
Setelah menyimpan tombak pembunuh 9 neraka, tangan kanannya menghantam keras ke depan. Dari telapak tangannya menyembur cahaya keemasan, seperti badai emas dan laksana samudra luas yang tidak berujung. Kekuatan seperti samudra itu menghancurkan seluruh tulang dan merusak meridian dalam tubuh Cui Yuan. Pada saat yang sama, formasi pedang muncul dari tanah dan membawa tubuh Cui Yuan ke hadapan Gustav. Gustav melambaikan tangan dan menempatkan tubuh Cui Yuan ke dalam peti mati kayu yang lapuk itu. Lalu dia menempelkan tangan kanannya ke titik di antara alis Cui Yuan. Menekannya dengan kuat hingga energi darah meledak keluar dan langsung menghancurkan roh Cui Yuan. Pada saat bersamaan, Ling Yi dan Sun juga membubarkan pelindung arena. Gustav berkata kepada Cui Yuan, "Sudah aku bilang, kau memang sengaja mencari mati. Jangan salahkan aku hanya mengirimmu ke peti mati lebih awal." Gustav menutup peti mati, lalu menendangnya hingga melayang ke arah tempat duduk para anggota keluarga Cui sambil berkata, "Kepala keluarga kalian yang mengajukan tantangan kepada Dansun untuk melawanku. Aku menerimanya dan sekarang aku sudah membunuhnya. Silakan, bawa dia pulang." Para pelindung agung keluarga Cui beserta 3 tetua kehormatan mengepalkan tangan mereka dengan marah, tetapi tidak ada yang berani menyerang. Mereka hanya melirik Xing Tian Dansun, Ling Yi Dansun, dan Bai Wu Dansun, lalu berkata, "Gustav, kami tidak akan melawanmu selama pertemuan alkimia ini. Tapi setelah ini berakhir, beranikah kau bertarung hidup mati dengan kami?" Mendengar hal itu, Luo Yao berdiri dan membalas, "Pertarungan hidup mati? Kalian para orang tua tidak tahu malu. Kalian sebanyak ini dan semuanya kuat-kuat. Sementara Tuan Ye masih di ranah alam Daiyuan. Kalian menantangnya bertarung hidup mati? Dasar tidak tahu malu. Kalau kalian benar-benar berani, turunkan dulu kultivasi kalian ke tingkat alam Daiyuan. Kemudian baru bertarung dengan Tuan Ye." Pada saat yang sama, aroma harum semerbak melintas. Seorang gadis cantik lainnya juga berdiri dan berkata kepada para anggota keluarga Cui, "Kami harap keluarga Cui tidak menindas orang terlalu berlebihan. Kepala keluarga kalian sendiri yang tidak becus dan mencari mati sendiri. Kami semua menyaksikannya." Yang berbicara adalah salah satu peserta perempuan dalam pertemuan itu, yaitu Ruo Han. Ruo Han melayang maju dengan anggun. Kata-katanya bagaikan mutiara, penuh pesona tak ternoda. Dia terlahir dengan kecantikan luar biasa. Wajahnya nyaris sempurna tanpa celah sedikit pun. Gustav menoleh untuk melihat Ruo Han. Usianya sekitar 18 tahun. Tubuhnya ramping dan anggun, seolah-olah pahatan surgawi. Kulitnya seputih salju, membawa kesan dingin dan jernih, penuh pesona yang tajam, laksana tubuh giok es yang murni. Sebelumnya Gustav sama sekali tidak memperhatikan Ruo Han, sebab dia memang tidak terlalu peduli pada orang luar. Yang paling dia pedulikan hanyalah masalah klan darah roh. Waktu yang sudah ditentukan hampir tiba. Kalau dia tidak bisa meningkatkan kekuatannya sebelum itu, maka akibatnya akan sangat berbahaya. Setelah urusan di kota alkimia ini selesai, dia akan mulai merencanakan peningkatan ke ranah alam Kaisar Dewa. Dia pernah bertarung dengan para ahli dari klan darah roh, dan dia tahu betapa mengerikannya mereka. Keenam ahli dari alam rahasia darah roh saja sudah begitu menakutkan, apalagi sosok yang benar-benar turun dari klan darah roh itu sendiri. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa menghindari hal ini. Para ahli besar di makam reinkarnasi sedang terkurung, dan dia adalah satu-satunya harapan dari ratusan orang itu. Dia tidak punya pilihan lain. Ruo Han memanggil pelan ketika melihat Gustav tidak merespons. "Tuan Ye?" Gustav pun tersadar seketika. Tatapan jernih Gustav jatuh ke tubuh Ruo Han, dan untuk sesaat dia tampak terpaku. Karena pada saat itu, sikap dan ekspresi Ruo Han benar-benar persis seperti saat dia pertama kali bertemu dengan Stella Xia. Tanpa sadar, Gustav bergumam,
Stella? Begitu kata itu keluar, Ruohan langsung menunjukkan wajah bingung. Tuan Ye, siapa itu Stella? Aku adalah Ruohan.